Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur pada Allah sore ini 23 Ramadan ya 1444 Hijriah, kita bisa melanjutkan aktivitas kita sambil menunggu beduk berbunyi. Orang dulu kita sampaikan informasi dinul Islam yang sangat tinggi itu, karena ajaran Islam itu cara mempelajarinya harus dengan hati dan otak itu ya. Dalam ilmu Allah yang dikirim ke dunia ini ada 4 tahapan, 4 fase. Cuma sebelumnya sholawat salam kita sampaikan pada Rasulullah Muhammad SAW. Yang terpenting kita sebagai seorang muslim, Nabi kita wajib kita ikuti. Bukan kita sanjung-sanjung sebagaimana agama lain. Kita memuja dan memuji hanya kepada Allah. Untuk memuja dan memuji pada Rasul itu sebenarnya tidak ada kewajiban. Justru kewajiban kita adalah mengikutinya. Kadang-kadang kita hidup cukup terbalik ya. Allah sering tidak kita puja, kita puji, tapi Nabi kita sanjung-sanjung sampai berkelebihan. Itulah yang terpenting. Contoh kalau di sekitar kita itu nyanjung Nabi itu sampai anta syamsun, anta badarun, anta nurun fauqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri. Itu sanjungan pada Nabi. Anta samsun, engkau kayak matahari. Sinarnya apa, face-nya wallah alam, tergantung sing ngarang tiba itu. Sebenarnya pengarangnya itu Abdurrahman At-Taibah, itu sebenarnya orang Yahudi sebenarnya. Maaf ya, maaf, orang Yahudi sebenarnya pengarangnya. Karena selip-selipan yang sering dibelokkan tentang sirah nabawiyah. Ya seperti ada mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bis Syam, itu kan keliru itu. Maksudnya wa sultanuhu bil Madinah itu kan. Oke, nah itu contoh. Kalau kita dibelok-belokkan lewat begitu. Akhirnya kita nyanjung pada Rasul sampai telun malam suntuk, subuh kariban. Nah itu. Anta nurun fauqa nuri, engkau cahaya di atas cahaya. Ini sudah luar biasa itu. Ya seperti Yesus anak Tuhan. Anak sapi kan ya jadi sapi. Anak kuda ya jadi kuda. Anak Tuhan, kapan jadi Tuhan? Anak Tuhan terus. Nah, itu kan ndak kita ya, cuma kita pahami sama. Kayak itu di dalam Al-Qur'an suratul Fatihah saja ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Surat Al-An'am, surah Kahfi, surat Saba, surat Fatir, itu kan semuanya dimulai alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Oke, ya. Jamaah sekalian, kembali pada masalah ibadah saja biar tidak terlalu jauh. Ibadah kita ini harus bersumber pada rukun Islam yang 5. Ibadah makhdhuf maksud saya, ibadah khusus itu semuanya harus berangkat
bersumber dari rukun Islam yang 5. Di samping itu selalu berkaitan. Ya seperti ini, seperti mic yang di depan saya ini. Mengapa bisa berbunyi sampai ke sana ke sana? Ada 2 kabel yang selalu bersambung. Dalam fitrah basariah kita pun juga akan mengena pada kita manakala kita berangkat dari atiullah wa atiur rasul wa atiullah wa rasul la'allakum turhamun. 132 Al-Imran. Wa atiullah wa rasul la'allakum turhamun. Taatlah kepada Allah dan Rasul agar kamu memperoleh rahmat. Jadi hidup kita akan mendapat rahmat kasih sayang yang jauh dari Allah manakala kita taat Allah dan Rasul itu. Mudahnya taat kepada Allah ya lewat Al-Quran tentunya. Kita pelajari, kita tekun mengikuti kajian-kajian di Al-Basit ini, saya bantu semampu saya. Lalu yang kedua juga kepada Rasul lewat sunnah-sunnahnya. Coba kembali pada masalah ibadah yang 5. Itu mesti terus ada sambungannya satu dengan yang lainnya itu. Tidak akan pisah. Kalau pisah berarti tidak bunyi seperti kabel ini. 2 kalimat syahadat itu adalah kunci pertama untuk masuk surga. Dan kita mengucapkan cukup 5-6 detik aja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cuma harus betul ya. Kita kalau adzan tampak sekali kita masih kurang bagus. Hanya jelas. Asyhadu an la ilaha illallah. Lamnya yang pertama panjang itu. Untuk wa anna nanya pendek, kadang dipanjangkan. Nah, inilah karena kadang kita tidak ngerti bahasa asing, bahasa Arab. Asyhadu anna panjang itu kan keliru ya. Mestinya kan pendek. Kalau kita panjangkan justru kita jadi nabi kan riskan sekali. Harus betul. Ada seorang pemuda yang mau masuk surga lewat perang. Ada. Di mana ya Rasul nanti kalau saya mati di medan perang? Fil jannah, jawabnya. Di surga. Langsung lari ikut perang. Dipanggil dulu. Nah, ini biasanya kalau panggilan begini Jibril bisi celuk ndisi kongkon syahadat dulu kan begitu. Ta'al berani harus. Kamu sudah syahadat belum? Lama. Syahadat dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sudah Islam lari perang kena panah fil jannah masuk surga. Jadi 2 kalimat syahadat. Ada orang yang ingin masuk Islam ya harus syahadat itu dulu. Sampai manten di Indonesia terutama di Jawa ini. Sik jadi disadatno dhisik. Nah, disadatno dhisik. Padahal bukan disyadatkan itu. Saya pernah menjadi tugas begitu itu sekitar 9 tahun. Tukang nikah Pak, berkati akeh Pak. Tahun 82 saya sudah 82 jadi pengulu ya. Iya. Kalau balik Estina peng 6 apa nih kayak aku ini. Maaf ya saya ingat 82 saya mulai jadi petugas begitu. Jamaah sekalian, ada seorang baru saja masuk Islam ditanya lagi. Dan dia anehnya tanya pada Rasul, ana sudah Islam, aslam tu ya Rasul. Apa yang diwajibkan oleh Islam kepada saya itu? Kalau kita ya ngaji ginilah. Apa yang diwajibkan Islam pada saya setelah saya masuk Islam? Ya tegakkan sholat 5 waktu. Kecuali kamu mau menambah sholat-sholat yang sunnah, yang nafilah. Selanjutnya zakat, keluarkan zakat. Kecuali kalau kamu mau sedekah sunnah. Yang selanjutnya puasa, saum di bulan Ramadan, kecuali kalau kamu mau menambah puasa sunnah. Yang terakhir haji, tidak ada sunnah itu. Maaf, haji dan umroh itu wajib. Cuma kewajiban sekali. Kalau kita 2 kali 3 kali tetap wajib.
hukumnya tetap wajib. Cuma perintah yang wajib sekali. Kalau kita 2 kali wajib umroh, karena itu ikuti tuntunan umroh. Jangan sebagaimana sekarang ada kawan-kawan kita yang ngumrono mbahne, ngumrono bapake, padahal laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Tidak bisa ibadah itu famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sudah, kita lanjutkan. Jadi bersambung satu dengan yang lain. Salat itu ada syahadatnya, lihat. Dan bahkan kita kalau bunyi tahiyat akhir harus betul. Ketika kita sholat 5 poin yang harus betul kita baca. Kalau keliru kita berlatih lagi. Saya ulang kembali. Ketika kita sholat ada 5 tempat yang wajib kita baca. Kalau keliru kita pelajari. Karena itu adalah pekerjaan qauliyah, ibadah qauliyah. Pertama takbir. Pertama itu namanya takbiratul ihram. Allahu akbar. Harus betul ya. Jangan sampai Allahu akbar, keliru itu ya. Harus tegas. Allahu akbar. Setelah itu Fatihah. Fatihah afdholiyah, bismillah, dibaca sir saja, dan kita sudah jalan ini, tidak ada masalah gitu. Tapi di kampung-kampung yang lain kita diteror itu. Bismillah gak diwaca dindit, nyolongan, dianggap mencuri. Karena memang tidak paham, itu juga berbeda. Jadi harus betul. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, putus itu, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau Fatihah di luar sholat kita kenduren, kita tumpuk, tidak ada masalah. Ya biasanya ada orang kenduran kan disambung-sambung gitu, karena cek nang mari oleh akeh kan. Boleh disambung selama berdasar tajwid. Ya. Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin, kan disambung itu. Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada nuhnya ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Boleh-boleh aja selama betul dalam ilmu mujawad itu. Hanya saja kalau Fatihah afdholiyah di dalam sholat, tolong manakala bapak-bapak jadi imam, tolong diusahakan ayatan-ayatan. Setiap ayat bernafas, karena namanya sab'ul mathani, 7 yang diulang-ulang dalam sholat. Jadi namanya berubah. Dan ini termasuk rukun Fatihah itu. Karena masalah khilafiyah tidak usah kita bahas. Kalau memang bismillah dimasukkan, ya hitung 7. Coba kalau kita menghitung cuma bismillah, tetap di luar aja kalau kita tidak ada masalah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini gandengnya ya. Setelah itu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya ulang ini biar enggak keliru. Bagi yang bismillah menganggapnya gitu, Imam Syafi'i itu. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim,
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu kalau bismillah masuk. Namanya sab'ul mathani. Tapi itu hanya ranah khilafiyah. Biar kita kalau ke sana kemari tidak bingung, kita ambil afdoliyahnya. Jangan dalam khilaf itu salah dan betul, jangan itu. Kita ambil afdoliyah. Maaf karena itu di dalam Muhammadiyah itu ada tarjih ya. Itu kan untuk mana yang lebih afdol, yang lebih afdol. Seperti mengapa Muhammadiyah itu tidak ada kunut witir. Nah, ini saya jelaskan sedikit biar kita paham. Setelah kompromi beberapa ulama-ulama baik Timur Tengah maupun Timur jauh lah, Timur dekat sini berkumpul, maka menetapkan hadisnya itu ujung-ujungnya dari Hasan witir itu, walaupun di Sunan Abu Dawud ya, di Tirmidzi, di Ibnu Majah itu umpama begitu, maka ujung-ujungnya dari Hasan. Padahal Hasan cucu Rasul waktu itu masih 8 tahun. Sumber hukum itu padahal masih belum balik, karena kehati-hatiannya Muhammadiyah menetapkan kunut witir tidak ada. Asalnya kan begitu saja. Yang lain mengadakan urusan mereka. Tapi yang barang sunnah kita hanya meniadakan begitu karena usianya itu 8 tahun. Bukan masalah cucu, bukan masalah nasab, tapi masalah umur masih 8 tahun. Itulah perbedaannya sehingga. Lah di Timur Tengah di Mekah Madinah kok ada kunut sampai setengah jam lebih. Kita harus tahu di sana itu agama kadang-kadang mengikuti keputusan raja, Kudung ini nek ngono ulama ini dipecat langsung. Gak ada gedang-gedangan itu. Akhirnya ndak disangoni. Jadi langsung dipecat kalau ndak nurut. Itu teori perbedaan kerajaan Arab Saudi dengan di kita. Kalau kita itu enak saja, bebas. Berbeda hari raya ndak ada masalah. Sama puasa seperti maaf ini hari Kamis, maaf ya, hari Kamis tanggal 20 April jam 9.13 menit mungkin lebih sedikit ya, itu kan ada gerhana matahari ya, bisa dibaca surat Yasin 40. Sampai cari dulu surat Yasin 40. Ini ngajinya gaduh-gaduh saja, wong ngenteni maghrib ya, tidak fokus satu arah. Ini mari, ini ada, silahkan ayat 40 surat Yasin. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Ya. Jazakallah khairan. Tidak pantaslah matahari menyusul atau mendahului bulan. Artinya tidak ada itu batasnya, cukup berbeda. Tapi mengapa tanggal itu ada gerhana? Itu menunjukkan bulan sudah jumbul. Maka kita harus mengakhiri puasa kita. Itu isyarat langsung dari Allah yang Maha Kuasa. Wis gak ndek melok hisab, gak pakai ru'yah, karena tanggal 20 April itu sudah ada gerhana matahari, otomatis wis jumbul iku dikandani jumbul apa mosok mun basane ya. Wis ketok gitu kan. Mosok jumbul begitu ya. Sudah jelas, karena itu kita yang ahli ngaji dan kesadaran akal kita lumayan lewat hati kita ya harus mengakhirinya. Lah sampean kok wis riyaya lah wingi grawana wingi wis nuduhno kalau hari ini sudah masuk tanggal 1 bulan Syawal begitu. Umpama enggak ada hisab-hisaban, enggak ada ruyah-ruyahan, wis ngono tambah gampang ketok grawana cowok wis menirioyo beres itu. Kadang-kadang malah maaf ini, kadang-kadang jauh seperti saya kan ngawasi gitu, maaf. Bulan Rajab itu, nah ini
malam hari jam 2 ada gerhana. Ada gerhana. Ini menunjukkan nanti bulan depan 30, belakangnya 29. Begitu saya kalau nyelidiki dan lama sejak muda saya memang selalu mengikuti lewat gerhana itu ya. Sudah itu saja kita lanjutkan. Kita lanjutkan Fatihah ini biar kita paham. Fatihah ini harus betul ya. Kalau belum betul usahakan betul. Setelah itu yang ketiga adalah tahiyat akhir. Tahiyat akhir itu terdiri dari at-tahiyat, syahadat, dan sholawat Nabi. Yang terakhir assalamualaikum yang pertama. Jadi 5 itu harus betul. 5 dalam sholat itu namanya qauliyah di dalam ibadah. Yang lain berupa pekerjaan, rukuk, sujud, i'tidal, noleh itu kan itu namanya af'aliyah, ibadah pekerjaan bukan ucapan. Saya ulang, Allahu Akbar harus betul. Lalu Fatihah tadi sudah kita sampaikan, usahakan ketika kita jadi imam tidak dijadikan satu, jangan pakai tajwid. Kalau nanti tajwid bisa kita gandeng. Kalau di luar sholat tidak ada masalah. Seperti kita kalau maaf jenengan pintar ngaji Quran, surat Ikhlas kita gandeng kan boleh selama pakai ilmunya. Qul huwallahu ahadunillahus samad, boleh saja itu. Qul huwallahu ahadunillahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini kita itu imam hafiz, harus maaf kita di Indonesia ini ketepaan yang masuk di sini suara imam hafiz, sehingga lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nanti kalau jenengan ke Aljazair ada Imam Qaulun, Imam Hamzah berbeda lagi. Ucapkan ada 7 bacaan kan. Ya, jadi ada 7 bacaan. Qiraatus sab'ah namanya. Terkenal dalam dunia Islam itu cara baca Quran sampai 7 macam. Ada yang mirip-mirip begitu. Kalau jenengan mengikuti dari arah maaf ini orang-orang Ghana, orang Aljazair, kadang Mesir sebagian, ma-nya pendek. Jenengan ke gontor saja Maliki itu dalam Fatihah pendek ini. Maliki yaumiddin. Gontoriyah itu. Silahkan sampean medaya nang gontor. Sampean rungokno Fatihah imami kan. Maliki yaumiddin pendek itu. Dan mana ya dalilnya gontoriyah mana ya gak didalili yang ini tambah usek. Ya endeng aja. Kalau di daerah Imam Hamzah biasanya kalau qul huwallahu itu yang terakhir lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kufuwan ahad di sini jangan nanti kisru ya men ditukari wong gak karu-karuan nanti. Ndek gawe gak diundang men rugi ya. Jadi lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Imalah kita hanya doa waktu naik kendaraan pakai imalah ya. Bismillahi majreha wa mursa. Yang lain tidak pakai imalah. Nah, coba di sana imalah semua nanti. Wadduha bukan wadduha. Nah, sudah kita terima kasih kepada Allah, kita beriman. Al-Quran begitu tinggi bacaannya sehingga saking beratnya macam-macam umat ini menerimanya. Ya memang begitu bacaannya dan tidak disalahkan waktu itu. Antara Ibnu Umar dengan Ibnu Abbas kadang berbeda pendapat, tidak ada masalah. Kalau kita kan dimasalahkan ya. Contoh sedikit, nah ini biar gaduh-gaduh kita lumayan ya. Ibnu Umar itu kalau pendapatnya ketika man masadakarahu falyatabawa, siapa menyentuh kemaluan wajiblah berwudu. Jadi kalau menyentuh kemaluan wajib dia berwudu, berarti batal kan. Lalu ada orang laki-laki datang diajak Ibnu Abbas, di saat ngomong sama Rasul
Ani masasni dzakari a'aliyal wudu. Saya menyentuh kemaluan gue nih, apa saya harus berwudu? Jawabnya Nabi, lah. Ora, itu bagian badanmu toh. Ya, begitu, itulah perbedaan. Sing kene menyentuh kemaluan, Ibnu Abbas tidak membatalkan, Ibnu Umar membatalkan. Kita ambil yang mana? Ya sing ngapi ya gak nyentuh-nyentuh gitu aja, jadi gak usah usap. Repot nanti. Ya. Maaf ini, ya ini contoh hukum. Jadi kita bebas merdeka dalam gak sampai sepuh lemu ae. Kayak saya ngomong maaf ya, memang potongan ilmu. Dah kita lanjutkan. Jadi sekarang tahiyat ya. Tahiyat itu ada 4 sebenarnya, tapi yang baku 2. Ya, yang pakai Bukhari dan Muslim 2. Mungkin coba jenengan pakai tahiyat yang mana? Bacanya 2 itu. At-tahiyyatu lillah was-shalawatu wat-thayyibat. Wat-thayyibat. At-tahiyyatu lillah was-shalawatu wat-thayyibat. Wat-thayyibat lah ya, jangan wat-thayyibat. At-tahiyyatu lillah was-shalawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang pertama. Yang kedua, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, ada berbeda sedikit. Yang kedua, syahadat harus betul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh tadi. Lalu selawat yang penting, karena masuk dalam wajib itu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini selawat yang paling lengkap ini. Sudah bagus itu. Dan inilah yang masuk kewajiban kita harus membaca betul. Setelah itu assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau sholat jenazah, jenengan kalau umroh atau haji teliti dengan baik. Kalau sholat jenazah di sana hanya ke kanan saja. Alal yaman faqat, ke arah kanan ada fakotnya saja. Assalamualaikum warahmatullahi. Terus warai gak ada ke sini. Betul kalau jenengan teliti. Saya masih tidak percaya. Ya minta buku ngoni penerangan itu. Saya baca Ikhtisarul Hajj. Ya, ternyata betul. Tidak sekali 2 kali setiap sholat jamaah Anda melihat sholat jenazah habis itu. Ya, ternyata salamnya hanya fakot ke kanan saja. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, itulah cara untuk yang penting. Yang ke kiri tidak perlu untuk sholat jenazah menurut versi sana. Kalau kita ya ke kanan ke kiri lah, tidak usah usap. Ya, jadi sama. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada 2 macam dah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Dawud itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenengan kalau membaca Sunan Abu Dawud silakan. Di situ ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pek separuh ya oleh hai wong bareng yang sunnah yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi boleh. Sing gak oleh iku Assalamualaikum, assalamualaikum ya itu gak oleh. Wong kate medaya utang duit niku. Itulah jamaah sekalian, saudaraku yang dimuliakan Allah. Sudah ya? Jadi qauliyahnya dalam sholat itu. Setelah itu kita zakat. Zakat itu tidak ada qauliyah.
Walaupun ini zakat saya itu bukan merupakan bagian, tidak merupakan bagian satu keharusan, masih pakai surat ya boleh. Zakat 5 orang A B C D, tadi tanpa ucapan, karena ibadah harta itu zakat itu ibadah mal. Yang harus adalah dalam sholat tadi 5 perkara itu. Dan yang terakhir yang ke 89 tadi kan 2, syahadat itu 1 2, lalu sholat 5 kan berarti berapa? 7, tinggal 2 yang harus kita ucapkan. Jadi ibadah qauliyah yang harus hafal seluruhnya ada 9. Kita harus hafal dan betul. Tolong dipelajari. Sakmono kae ajaran qauliyah hanya 9 saja. 2 kalimat syahadat, Fatihah dalam sholat, dan takbir tadi sampai salam ada 7, berarti sudah ada berapa? 5 ya. 5 dan 2 berapa? 7, tinggal 2. Siapa tahu? Ibadah yang harus ngomongnya betul, yang lain enggak harus itu. Ya talbiyah atau niat haji itu harus betul itu ya. Karena apa? Mahallun niyah fil qalb, ibadah itu niatnya di dalam hati, kecuali haji dan umroh. Jadi jenengan kalau ingin umroh belajar niatnya dhisik. Labbaik Allah umrotan, harus betul. Labbaik Allah umrotan, dipelajari 2 wulan dhisik wis fase daftar. Terus labbaiknya itu, labbaik Allahumma labbaik, labbaik. Nah itu harus betul dulu. Saya ulang ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Sing sering kepelecek nggone ini yang keempat ini, yang la syarika laka. Ada yang ndak hafal itu la syarika, maaf itu sering itu sanggup Madinah kono krungu la syarika labad, masa aku ate ngelingno wis kadung kok kono kan ndak boleh itu kan. Sudah berpakaian ihram kan, wala rafata wala fusuqa wala jidala fil haq. Ana sing baik-baik ini ya wis meneng ae kadung kok kono kan. Itu Bapak Ibu kalau ingin umroh niatnya pakai lesan harus dipelajari betul. Kalau umroh labbaik Allah umrotan ya, kalau disempurnakan labbaik Allah umrotan. Kalau haji labbaik Allahumma hajjan. Memang udah itu gampang tuh. Lalu talbiyahnya harus betul itu. Tidak usah dilakukan. Kalau dilakukan ini masuk ranah selawatan namanya. Ayo, akan dibacakan selawat talbiyah oleh 2 putri yang cantik-cantik maju. Nah itu biasanya ada orang syukur-syukuran haji. Nah, itu dilakukan labbaik Allahumma labbaik. Akhirnya jadi nyanyian tadi taronam. Jadi bahasanya harus lurus. Ya jadi harus labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. 9 tempat ini harus betul-betul hafal kita. Suatu saat dipergunakan, tolong tidak keliru. Dene liyane sampean keliru-keliru dedek enggak apa-apa itu. Sampean membaca kul ya ayyuhal kafirun terbalik lho ya enggak apa-apa. Jane gak hafal iki. Oleh sing dipikirno ya ngene sampe ana ya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidu. Terus ae ana gak iso. Lan jenengan dadi makmum lakum ngono ae cukup. Lakum wis ngerti. Jangan dilokno. Ngimami kuliah goblok gak hafal ya.
padha ae padha gobloke ya. Ya ini kaya dongengane wong salat batal kabeh. Ya imame senengane rokok dhewe nglintir dhewe ya waduh aja. Lah makmume papat ya padha gak tau ngaji padha ae. Waktu alhamdulillah terus saya glegeken terus anjene watuke kenemenan rokoke. Karena tolong yang suka merokok dihindarilah. Ya. Sudah yang seperti itu lama makmume jengkel to. Wong imam kok watuk terus. Sing sisih utara sendiri ngomong, "Pak, wong imami kok watuk sih rek, batal jadi ini." Ngomong. Lah sing kidul yang gomloki gak tau ngaji pisan. Kon salate ngomong batal. Kidule maneh yang dongeng yang enggak ada betul. Mula sampean doleki teko endi asal usule wong ku dongeng. Meneng wong ngene koyo aku gak batal padha. Sing terakhir ini pernah ikut tapak suci. Kabeh batal ya padha ae. Kabeh batal sampai silatnya. Amunten ini daya jelas. Ada hubungan. Yang kedua, yang ketiga zakat juga ada hubungan. Jadi zakat. Dari mana kita tahu? Ketika ada orang haji contohnya, haji tamattu atau haji qiran. Itu kan kena dam. Kena dam kambing atau sapi atau unta berapa orang gitu. Nah, kena dam itu. Dam itu kan masuk ranah zakat. Jadi karena itu zakat kecuali kamu mau menambah zakat sedekah sunnah. Tapi dam itu termasuk wajib. Cuma wajib mukhayyar ya. Jadi jenengan waktu hajinya haji tamattu atau haji qiran bukan haji ifrad. Haji ifrad itu haji yang memang haji tok. Setelah selesai haji tanggal 13 sudah masa tasyrik yang ketiga baru melaksanakan apa? Umroh. Lah itu namanya haji ifrad. Tidak kena denda. Dan ini penduduk asli Mekah saja. Kalau kita tidak mampu dan memang diberi kebebasan untuk tamattu itu untuk meringankan supaya tidak terlalu berat. Ketika kita umroh di musim haji namanya haji tamattu dan itu kena denda namanya dam. Kalau memang tidak ada di sana sudah kehabisan karena kiriman dari tempat lain berkurang sehingga yang haji lumayan banyak, maka diganti puasa 3 hari di Mekah dan kalau sudah pulang ditambah 7 hari. Namanya tilka asyaratun kamilah, 10 yang sempurna. Jadi dam itu termasuk wajib khiyari, wajib memilih. Kalau memang bayar dam oke, ya silahkan bayar itu yang sempurna. Dan hukum-hukum dalam Islam kan lunak sekali, ya, tidak sangat berat, manusiawi ya hukum itu. Yang selanjutnya adalah sehubungan dengan puasa. Saum ini juga ada hubungan dengan syahadat, dengan zakat, ya. Dengan sholat tadi ada. Mana kita tahu ibadah puasa ini ada tarawih, sholat kan, ada zakat fitrah, dan 2 syahadat tentu ketika kita sholat itu. Jadi gandeng selalu, apalagi haji. Maaf, saya terangkan dari awal dulu sedikit. 2 kalimat syahadat cukup 5-6 menit saja. Itu tiangnya agama yang pertama. Dan itu namanya urwah yang pertama. Yang kedua adalah sholat 5 waktu, urwah yang terakhir, yaitu bundelan yang terakhir itu sholat. Dan itu cukup berapa menit? Kalau kita sholat berapa? 2, 3, 5 menit. Usahakan kalau sholat maghrib ya suratnya pendek-pendek lah. Wadduha, alam nasroh umpamanya, atau al-qari'ah sama al-haqumut takatsur. Kalau nanti isya angkat sedikit, sabihis dengan wasamsi umpamanya. Kalau subuh angkat lagi, yaitu umpama idza samsu kuwirat sama walaili idza yaksha. Ya begitu, kita memang oleh Rasulullah
apalagi hari Jumat seperti pagi tadi. Rasulullah itu kalau sholat hari Jumat subuh, beliau selalu membaca surat Sajdah. Sajdah itu 1,5 lembar, ya. Itu rakaat pertama. Lalu yang kedua tadi surat At-Takwir itu. Kadang-kadang justru surat Dahr, surat Al-Insan, hal ata alal insan. Ini kalau maaf ini jenengan kalau umroh pas dina Jumat ke Medina. Hari Jumat jenengan teliti ada sujudnya. Rata-rata di sana kalau Jumat ya ada sujudnya pada rakaat pertama, itulah surat Sajdah namanya. Jamaah sekalian itu karena apa? Sedekat-dekat hamba dengan Tuhannya adalah ketika sujud itu. Perbanyaklah sujud, terutama di rumah sendirian. Kalau sholat sunnah bisa, sholat witir yang terakhir itu bisa. Itulah beberapa informasi yang tidak kalah pentingnya. Jadi hubungan 2 kalimat syahadat sampai haji ini ada terus. Jadi tidak bisa. Haji ada hubungan dengan syahadat, ada hubungan sholat, ada hubungan dengan zakat. Ya, kok ada hubungan dengan sholat? Coba, kalau orang wukuf di Arafah, ketika kita wukuf di Arafah, aslinya yang masuk dari Rasul adalah sholat jamak takdim qasar, aslinya begitu. Cuma kita tidak mengambilnya. Mana sebenarnya? Diambil 2 rakaat duhur lalu qomat, 2 rakaat asar. Tapi sekarang 2 tahun ini setelah ada corona itu, sekarang dipimpin seorang yang dari sana rupanya dijalankan itu, sehingga yang lain pasif, tidak khutbah masing-masing terop seperti tempo dulu. Jadi sekarang jadi satu, tentu pendaftaran yang lebih tahu sana, sehingga ditulis dengan beraneka ragam bahasa. Ada terjemahnya bahasa Indonesia, ada bahasa yang lain. Jadi ada 19 negara kemarin yang haji itu, sehingga bagian haji sana menerjemahkan 19 bahasa lewat khutbah itu. Namanya khutbah wukuf, dan ini yang inti khutbah wukuf. Orang bisa dipanggil Pak Kaji ya karena khutbah wukufnya. Saya rasa cukup itu komentar saya. Ada yang tanya silahkan. Kurang maghribnya kurang 10 menit. Tolong ada yang tanya. Monggo. Mari. Ini ada yang tanya. Iya. Sawan berikan. Monggo. Wanita yang hamil tua itu wajib mengganti pokok berpuasanya atau hanya bayar fidyah? Ya, hamil. Sampai tahun ini kan berarti dia masih menyusui kan? Oh ya. Hamil ya sudah. Hamil tua dan menyusui bayar fidyah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Itu Bu ayatnya. Ya, jadi saya bacanya. Jadi ayyamam ma'dudat faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Nah di sini wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang yang pikun, orang yang sakit tidak harapan sembuh, wanita hamil tua karena sangat payah dan lelah sekali, menyusui bayi, itu membayar fidyah. Kalau gampangnya di situ yang beri makan sekali orang miskin. Kalau kita ya untuk sahur dan buka, jagani orang sahur buka, tapi dengan ijab kabulnya ngomong, ini bayar fidyah untuk saya, jangan untuk bayinya, untuk saya. Mengapa Bu kok ndak puasa? Saya kasihan anak saya. Ini keliru ngomong itu, malah debel itu. Ya nyaur ya bayar fidyah. Ngomong saja itu resiko. Sampean kok poso akas? Iya aku cek ini loh, cek agak kurus sedikit, itu ndak oleh apa-apa itu. Niate cek apa cek kurus. Puasa itu lillahi ta'ala. Jadi lillahi ta'ala.
Semua ibadah itu hanya dua bu kuncinya, apa? Lillahi ta'ala, karena Allah, dan mutaba'ah li Rasul, mengikuti tuntunan Rasul. Nek loro ku masuk sing liyane wis karek nurut ae, tidak ada masalah. Jadi tetap bayar fidyah sehari semampunya, jenengan memberi makan tadi orang miskin, atau nek repot-repot beras saja minimal 1 kilo sehari kan cukup itu. Untuk bagi orang miskin apa maneh wong ijen kan cukup itu. Niku kangge masak sampean kula bayar fidyah 1 kilo minimal boleh, 2 kilo boleh, sak kintal kekain keberatan dong. Jadi 1 kilo boleh, atau nasi saja boleh, tapi ono borambeni, ono belungi, syukur-syukur macam-macam. Untuk satu paket lah, biasanya berapa? Enggak sampai 20 ya, itu bu sehari ya. Kalau 1 bulan ya, sampai hitung sendiri. Sampun ya, sudah bu? Nah sudah, yang lain silakan. Mari, sampai itu, bu antar itu. Waalaikumsalam. Ya, witir. Ya, witir ya. Apakah itu dicontohkan Rasulullah? Memang ada hadis yang wajib. Apakah itu dicontohkan mulai zaman para sahabat? Soalnya ini ada yang mengatakan bahwa turun witir itu disesuaikan dengan kondisi umat Islam di dunia. Karena sekarang ini Israel ini, sebelum Israel itu lagi perang. berbuat dolim di Palestina. Iya, iya. Di Masjidil Aqsa untuk Israel. Sehingga banyak masjid-masjid mengadakan turun witir untuk mendoakan saudara kita Palestina. Ya. Gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau kita kembali sabda Nabi, sholatul lail masna masna, fa in khiftas subha fa utir biwahidah. Sholat malam 2-2. Kalau kamu takut datangnya subuh, maka witir ya, witirlah 1. Saya ulang, sholat malam 2-2. Jika khawatir datangnya waktu subuh, witirlah 1. Ini kalau begitu. Kalau sekarang Palestina dan Israel itu memang pekerjaan mereka, Pak. Memang kalau berhenti repot, dunia keruwet. Apa-apa. Ada sumpah Allah, watini wa zaitun watu risin. Watu risin itu gunung Rusinawi, di mana di sana ada emas lantaan yang tontonan itu milik Nabi Sulaiman tempo dulu. Karena itu mereka suruh perang terus, saya gak mikir watu risin ini dengan segala cara. Sebenarnya Israel dan Palestina itu bukan perang agama, Pak. Bukan perang agama murni, bukan. Orang Palestina yang Kristen juga banyak, Pak. Paham ya? Oke, jadi kalau sampean witir terlalu jauh, ya mikir gini ya. Nah ini saya tadi malah sini kan selama sang imami terawih, biasanya saya itu kan tidak pulang dulu ngimami terawih di sini. Biasanya 2 kali 4, witirnya berapa? Nanti kita rubah yang ngomongan tanyaan jenengan tadi. Nanti saya rubah 2 kali 5, witirnya 1. Tolong harus diterima. Nanti cuma rotok suwi memang, karena tahiyati kan akeh, iftitah kan akeh, Pak. Nek ping 5 nanti agak lama sedikit. Ya cuma narik tari pirang sing suwe ta sing cukupan ta sing rotok dilune dadi ditari. Nanti aku mulai ado-ado nang Mojagung dirasani. Wah, asik nek ngimami ngawur. Kan itu saya tari nanti kalau saya jadi imam, tapi saya ambil seperti Muqarrabin. Muqarrabin sekarang 2 kali 5 witir 1. Ya, Ustadz sini kan Ustadz Anas ya ada ya. Maka di sana kalau jenengan kalau tidak percaya sampean terawih ke sana pumpung jono pirang dienai. 2 kali 5 witir 1. Memang dulu-dulu 2-4 kali lalu witirnya 3. Lah, saya mencoba di sini, cuma ancene rodok suwe, kan tahiyati akeh, iftitahi akeh. Ya. Jadi nanti maaf ini Bapak Ibu yang terawih di sini supaya ikhlas, loro ping 5 witir situ. Mengikuti sabda yang Bapak tanyakan tadi.
sholat malam itu dua. Kalau kamu takut datangnya subuh, witirlah 1. Nah, kembali pada yang lain. Pernah Aisyah kehilangan Rasul itu. Saya pernah kehilangan Rasul, dia ternyata sholat. Tapi jangan ditanya bagus dan panjangnya beliau sholat. Ya ditulis 443 itu. 443 itu juga saya tidak menolak Bukharinya loh ya. Tapi permasalahannya di situ adalah Aisyah tidak ikut sholat, itu loh masalahnya. Jadi hanya cerita. Bisa 4 itu pakai takhiyat awal, bisa tidak. Bisa 2 leren jowe dedek, 2 leren jowe dedek, baru 3. Bisa, itu kan hukum don akhirnya. Karena itu tetap di Muhammadiyah diadakan 2 versi itu. Bisa 443 kayak bal-balan Itali 443 itu, atau kita 2 4 kali witir 3, atau yang 2 kali 5 witir 1. Ini yang paling lama memang. Rata-rata kita memilih kalau yang aras-arasen milih 443 kayak sepak bola itu. Cepet itu. Kan setengah jam wis mari. Padahal di sana yang 13 sik durung apa-apa. Biasanya kita kalau 2 kali 5 witir 1, sana sudah selesai, kita kadang-kadang belum selesai. Jadi kita kan sholat malam itu kan perlu, apalagi ini mengambil Lailatul Qadar ya, sedikit lama sedikit lah. Cuma rata-rata kita tidak siap. Tapi nek jagongan di TV agak lama-lama. Itulah memang kita itu karena kembali pada hati kita dan kemampuan masing-masing. Semoga bermanfaat. Ya, saya doakan yang gak panjang sedikit, sampean amini. Pertama kita berdoa untuk diri kita masing-masing. Dan dengan tenang ya, aminnya yang mantap. Karena apa? Saya mengharapkan semua dalam suasana sehat walafiat ya. Sehat lahir batin, rezekinya tidak sampai kurang untuk perjuangan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim. Rabbana dhalamna anfusana illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ya Allah bi annakal wahidul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Antaghfir lana dzunubana wa kafirana sayyi'atina wa tawaffana muslimin. Allahumma qina bihalalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana idali awalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma alih baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam wa najina minadh-dhulumati ilan nur wa janibnal fawahisha ma dhara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa azwajina wa amwalina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa tarkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.